Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-20 dari bulan Safar di tahun 1447 Hijriah, kita melanjutkan pembahasan terkait dengan masalah yang ketiga dari bab yang kelima di dalam Kitabul Hajj terkait dengan tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi atau dikunjungi di kota Madinah. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwasannya ketika seseorang berkesempatan untuk pergi ke Baitullahil Haram, pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, maka ia disukai untuk pergi ke kota Madinah dalam rangka berkunjung ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mendatangi Masjid Nabawi adalah di antara perkara yang disunnahkan dengan nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la tusaddu rihalu illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidir rasul
wa Masjidil Aqsa. Kata Nabi yang mulia, tidak disyariatkan seseorang melakukan bepergian jauh dalam rangka beribadah kecuali ketiga masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabi, ini Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, salat di masjidku ini nilainya lebih baik daripada 1000 kali salat yang dikerjakan di masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram, ya, maka fadilahnya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua dalil yang menunjukkan disyariatkan bagi seorang muslim untuk berkunjung ke kota Madinah, dan tujuan utamanya adalah untuk bisa salat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk ya salat di Masjid Nabawi. Kemudian setelah seseorang di kota Madinah, ya, maka di antara tempat yang disukai untuk dikunjungi adalah Masjid Quba. Karena Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Sebelum sampai ke kota Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pertama kali ia membangun Masjid Quba. Dan mendatangi Masjid Quba untuk salat di dalamnya ada fadilah khusus yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahal bin Hanif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia mendatangi Masjid Quba dan dia salat di dalamnya, maka dia mendapatkan ya seperti pahala umrah. Dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala ya orang yang mengerjakan umrah. Ini fadilah khusus bagi orang yang mendatangi Masjid Quba dan salat di dalamnya. Taib, kita sampai pada perkataan penulis, wa yusannu lirrijali faqat ziyaratu quburil baqi'. Silakan dibaca. wa quburi syuhadati fi Uhudin ka qubri Hamzati radhiyallahu anhu wa ghairihi wa yusallimu alaihim wa yad'u lahum li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam idza kana yazuruhum wa yad'u lahum wa li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza zarul qubura ay yaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun as'alallahu lana wa lakumul afiyah. Hadhihi hiyal amakinul lati tushra'u ziyaratuha fil Madinah. Ammal amakinul ukhra allati yadunnu ba'dul 'amati anna ziyarataha masyru'ah kama brukin naqah wa masjidul jum'ah wa bi'rul khatim wa bi'ru Uthman wa masajidus sab'ah wa masjidul qiblatain fahadhihi la asla laha wa lam yathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zara hadhil amakina
au amara bi ziyaratiha wa lam yarid an ahadin minas salaf as-salih annahu zaraha wa laysa li ayyi masjidin fil Madinah fadlun khas illa masjidir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa masjid Quba. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Fayanbaghi lil muslim idza zara al Madinah an yataqayyad bil amakin allati tusra'u ziyaratuha. Baik. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Ikhwani fillah, jazakumullah. Berkata penulis, wa yusannu lirrijali faqat ziyaratu quburil baqi' wa quburis syuhada'i fi Uhudin ka qabri Hamzah radhiyallahu anhu wa ghairihi. Disunahkan bagi laki-laki ketika dia ada di kota Madinah, maka disunahkan bagi kaum laki-laki untuk menziarahi kuburan Baqi' dan menziarahi kuburan syuhada Uhud seperti kubur Hamzah radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Wa yusallimu alaihim, kemudian mengucapkan salam kepada mereka. Wa yad'u lahum, mendoakan mereka. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perbuatan Nabi, ya sunnah fi'liyah. Dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh kana yazuruhum wa yad'u lahum, di mana di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi ya ziarah, Nabi menziarahi ya kuburan Baqi', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya ziarah ke makam syuhada Uhud di ya Jabal Uhud. Wali umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zurul qubura, ziarahi kuburan, ya ziarahi kuburan oleh kalian, fa innaha tudzakkirul mauta, karena sesungguhnya menziarahi kuburan itu mengingatkan akan kematian. Ini di antara faidah seseorang ziarah kubur, ya, untuk mengingat kematian, agar kita ingat bahwasanya kita kelak akan seperti mereka, seperti penghuni kuburan tersebut. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza zarul qubura an yaqulu, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat doa yang mereka ucapkan ketika mereka berziarah kubur. Ya, maka kita baca doa ini ketika kita ziarah kubur dimanapun, baik di negeri kita atau ketika kita di Madinah. Ya, maka kita membaca doa ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Buraidah ibn al-Hasib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ziarah kubur kepada para sahabat. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyata. Assalamualaikum ahlad diyar, ya kesejahteraan atas kalian semua wahai penghuni kuburan. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang-orang beriman, dari kalangan kaum muslimin. Semoga keselamatan, semoga kesejahteraan senantiasa meliputi kalian.
Wa inna insyaallahu lalahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Ya, kita semua yang masih hidup akan menyusul kalian. Ya. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Aku memohon ya untuk kita dan untuk kalian semua keselamatan. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seseorang berziarah kubur. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Hafalkan doa tersebut dan kita praktekkan ya ketika kita berziarah kubur. Kata penulis, hadhihi hiyal amakinul lati tusra'u ziyaratuha fil Madinah. Inilah tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi ketika seseorang berada di kota Madinah. Yang paling utama apa? Masjid Nabi SAW. Ya, kemudian Masjid Quba, kemudian ya kuburan Baqi', kemudian makam syuhada Uhud. Ini tempat-tempat yang disyariatkan untuk kita kunjungi ya ketika kita ada di kota Madinah. Ammal amakinul ukhra allati yadhunnu ba'dul 'ammati anna ziyarataha masyru'atun kama barakin naqati wa masjidil jumu'ati wa bi'ril khatam wa bi'ri Uthman wal masajidis sab'ah wa masjid al-qiblatain fahadhihi la asla laha wa lam yathbut 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu zara hadhihi al-amakin au amara bi ziyaratiha. Kata penulis, adapun tempat-tempat yang lain yang disangka oleh sebagian orang awam sebagai tempat yang disyariatkan diziarahi, seperti Mabrakin Naqah, tempat pemberhentian unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau Masjid Al-Jum'ah di kota Madinah, atau Sumur Al-Khatam, atau Sumur Uthman, atau Masajid Sab'ah, masjid yang 7 yang ada di daerah Khandaq, ya, di daerah Khandaq, atau Masjid Qiblatain. Maka mengunjungi tempat-tempat ini tidak ada asal usulnya di dalam syariat. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya disyariatkan untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut karena enggak ada keutamaan. Tidak ada dalil ya yang menjelaskan bahwasannya mendatangi tempat-tempat tersebut di antara perkara yang dianjurkan di dalam agama. Ya. Termasuk perkara yang tidak ada asal usulnya. Dan tidak pernah datang dari Nabi SAW sunnah bahwasanya beliau pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut. Enggak pernah datang. Ya, sunnah dari Nabi SAW bahwasanya beliau berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Atau Nabi memerintahkan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut. Walam yarid an ahadin minas salafis salihi annahu zaraha. Dan tidak pernah datang ya dari kaum salafus salih bahwasanya mereka mengunjungi tempat-tempat tersebut. Karena memang tidak ada syariatnya. Ya, tidak ada fadilahnya. Tidak ada keutamaan khusus. Kata penulis, walaisa li ayyi masjidin fil madinati fadlun khasun illa masjidar rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjid Quba. Ya. Dan tidak ada keutamaan khusus bagi masjid-masjid yang ada di kota Madinah kecuali Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Selebihnya sama. Ya. Tidak ada keutamaan khusus bagi masjid-masjid yang ada di kota Madinah kecuali Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Masjid Quba. Selebihnya masjid-masjid yang lain yang ada di kota Madinah maka hukumnya sama. Sebagaimana masjid-masjid yang ada di tempat yang lain tidak memiliki fadilah khusus ya, dan tidak ada keutamaan khusus ketika kita mendatangi masjid tersebut. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak pernah ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita meyakini ya amalan tertentu disyariatkan memiliki fadilah keutamaan kecuali apa yang datang dalilnya. Ya. Tidak boleh seorang muslim meyakini amalan tertentu disyariatkan di dalam Islam kecuali yang ada dalilnya. Ya. Adapun hal-hal yang tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita yakini ya bahwasanya perkara tersebut disyariatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mencukupkan ya syariat Islam dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yuba'idu 'anin nar illa wa qad bujina lakum." Kata Nabi yang mulia, tidak tersisa sedikit pun dari hal-hal yang bisa mendekatkan kalian ke surga Allah, yang bisa menjauhkan kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala, melainkan semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Ya, maka hukum asal ibadah itu bersifat tauqifiyah, terhenti berdasarkan dalil yang ada. Kalau ada dalilnya kita amalkan, kita yakini. Kalau tidak ada dalilnya, ya, maka tidak boleh kita amalkan. Kata penulis, fayanbaghi lil muslim idza zara al madinata an yataqayyada bil amakinil lati tusra'u ziyaratuha. Maka sepatutnya bagi seorang muslim apabila dia menziarahi kota Madinah, apabila dia berkunjung ke kota Madinah, ya, untuk yakni terikat dengan tempat-tempat yang disyariatkan untuk kita kunjungi. Ya, hendaknya kita mengunjungi tempat-tempat yang memang datang dalilnya untuk kita kunjungi. Wa yatajannab al-amakin allati la tusra' ziyaratuha, dan kita yang menghindari tempat-tempat yang tidak disyariatkan untuk kita ziarahi. Apalagi yakni dikaitkan dengan keyakinan tertentu, ya, dengan pahala tertentu, dengan keutamaan tertentu, maka tidak boleh ya sampai datang dalil yang menjelaskan akan keutamaannya, ya, dan dalilnya sahih atau sekurang-kurangnya hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini ya poin terakhir dari penjelasan bab yang kelima. Kita masuk bab yang ketujuh. Al-bab as-sabi'. Silakan dibaca. Bab yang keenam sudah kita bahas ya ketika kita membahas tentang fikih kurban. Dan sudah kita ya selesaikan, ya. Baik, silakan dibaca. Al-bab as-sabi'. Qala al-muallif hafizahullah, al-bab as-sabi' fil aqiqah wa fihi 'iddatu masail. Al-mas'alatul ula ta'riful aqiqati wa hukmiha wa waqtiha. Wa hukmuha wa waqtuha. Wa hukmuha wa waqtuha. Al-awwal ta'riful aqiqah. Al-aqiqah lughah mushtaqah minal aqi wa huwa al-qat'u wa hiya tutlaqu fil asli ala sy'ri alladhi yakunu ala ra'sil maulud hinal wiladah, wa syar'an ma yudbahu lil mauludi yawma sabi'ihi inda
halqi sya'rihi wa hiya min haqqil walid ala walidihi. Tsani hukmul aqiqah. Al aqiqatu sunnatu muakkadah li hadithi Salman bin Amir ad-Dobi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'al ghulamil aqiqatuh fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Wa li hadithi Samrah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatu bi aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Wa li hadithi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man wulida lahu walad fa ahabba an yansuka anhu falyansuk wa makna yansuk yadbah. Salis waqtul aqiqah yadkhulu waqtu jawazi dabhil aqiqati infisali jami'il mauludi min batni ummi wa yastamirru waqtul istihbabu ilal bulugh waqtul istihbabi ilal bulugh illa annahu yusannu an yu'aqqa anhu yaumas sabi' min wiladatihi. Li hadithi Samrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulam marratuhunna al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabi' wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Baik, hasbuk, cukup dulu. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Iya, bab yang ketujuh kita bahas terkait dengan masalah aqiqah. Jadi antara sembelihan yang disyariatkan di dalam Islam selain al-udhiyah, sembelihan pada momentum Idul Adha, ada namanya aqiqah. Ya, sembelihan terkait dengan kelahiran. Ya, sembelihan terkait dengan kelahiran ya seorang anak. Wa fihi masail, di bab yang ketujuh ada beberapa masail. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful aqiqati wa hukmuha wa waqtuha. Terkait dengan definisi aqiqah, hukum aqiqah dan waktu pelaksanaan aqiqah. Al-awwal ta'riful aqiqati. Yang pertama definisi aqiqah. Apa itu aqiqah? Al-aqiqatu lughatan mustaqqatun minal aqi. Kata aqiqah di dalam bahasa Arab itu mustaqqah, yakni terambil ya dari kata al-aqqa. Aqqa ya'uqu aqqan. Artinya al-qat'u, memotong. Ya, artinya memotong, al-qat'u. Aqqa ya'uqu aqqan, yakni qata'a yaqta'u qata'an, memotong. Ya, jadi aqiqah secara bahasa artinya memotong. Ya, al-aqiqah fil lughah yakni al-qat'u, memotong. Wa hiya tutlaqu fil asli ala sya'ril ladzi yakunu ala ra'sil maulud hinal wiladah. Kata aqiqah pada asalnya dimutlakkan untuk yakni menyebutkan rambut ya yang ada pada kepala bayi ketika dia keluar dari ya rahim ibunya, biasanya ada rambutnya. Ya, maka rambut tersebut dimutlakkan kepadanya nama aqiqah. Ini asalnya. Ya.
kemudian ya digunakan untuk yakni penyembelihan. Ya. Wa syar'an, sedangkan definisi aqiqah secara istilah syar'i adalah ma yuzbahu lil mauludi yauma sabi'ihi inda halqi sya'rihi, sesuatu yang disembelih ya dalam rangka mensyukuri kelahiran ya seorang bayi, ya yakni apa yang dipotong, apa yang disembelih untuk mensyukuri ya kelahiran seorang bayi, yauma sabi'ihi, pada hari yang ketujuh di hari kelahirannya, inda halqi sya'rihi, ketika kepala sang bayi dibersihkan, ya ketika rambutnya dipotong. Ya, karena di antara sunnah, ya di antara sunnah ketika seseorang mendapatkan kelahiran seorang anak, maka sunnahnya di hari yang ketujuh diadakan aqiqah, dipotong hewan, ya dipotong hewan. Ya, kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Di antara sunnah juga di hari yang ketujuh, yakni dipotong rambutnya sang bayi tersebut, dipotong rambutnya, ya. Kemudian dikasih nama. Di antara sunnah juga dikhitan ya, pada hari yang ketujuh. Ini definisi aqiqah secara syar'i. Ya, apa yang disembelih untuk mensyukuri kelahiran ya seorang bayi pada hari ketujuh ketika dipotong rambut sang bayi tersebut. Wahiyya min haqqil waladi ala walidihi, dan aqiqah kata penulis adalah hak seorang anak atas orang tuanya, atas ayahnya. Ya, aqiqah adalah hak seorang bayi ya yang hendaknya ditunaikan oleh orang tuanya. Ya, itu hak ya anak kita. Ya, untuk kita akikahi dengan menyembelih kambing. Yang kedua, hukmul aqiqati, hukum aqiqah. Apa hukum aqiqah ini jamaah? Kata penulis, al-aqiqatu sunnatun muakkadatun. Akikah itu hukumnya sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah. Ini pendapat jumhur para ulama, ya, bahwasanya akikah adalah sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan bagi orang tua, ya, yang memiliki kelapangan rezeki, hendaknya dia mengakikahkan anaknya. Li hadithi Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Salman bin Amir ad-Dabbi dalam hadis Bukhari, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ghulami aqiqatuhu. Kata Nabi yang mulia, bersama ya seorang anak itu ada akikahnya. Ya, ada akikahnya. Fa ahriqu anhu daman, maka sembelihlah, ya potonglah hewan untuk mengakikahkan anak. Wa amitu anhul adza, dan bersihkan darinya kotoran yang menempel. Para ulama berselisih pendapat tentang makna amitu anhul adza, bersihkan ya kotoran yang menempel. Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat jumhur para ulama, yang dimaksud dengan bersihkan kotoran yang menempel yakni potong rambutnya. Ketika akikah, ya bersihkan rambut sang anak tersebut. Ya, ada yang mengatakan makna amitu anhul adza yakni bersihkan semua yang menempel pada bayi ketika proses melahirkan, dibersihkan badannya, ya dimandikan, ya dibersihkan. Ya, dan ada yang mengatakan makna amitu anhul adza yakni dikhitan, ya dikhitan. Ini pendapat para ulama. Tapi yang masyhur, ya pendapat kebanyakan para ulama, makna amitu anhul adza yakni potong rambutnya.
Ya, potong rambut sang anak tersebut secara khusus ketika dia diakikahi di hari yang ketujuh. Wali hadithi Samurah bin Jundub bin Hilal radhiyallahu anhu wa arda, dan juga berdasarkan hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak kecil itu, kata Nabi, ya tergadai dengan akikahnya. Yakni hendaknya diakikahi. Ya. Kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaq ra'suhu. Maka hendaknya ya dipotongkan hewan di hari yang ketujuh dari kelahirannya. Ya, dipotongkan hewan di hari yang ketujuh dari hari kelahirannya. Wa yusamma, kemudian dikasih nama. Ya, sunnah. Diakikahi di hari yang ketujuh, kemudian dikasih nama di hari yang ketujuh. Wa yuhlaq ra'suhu, dan gundul kepalanya, dipotong rambutnya. Ini juga sunnah ya di hari yang ketujuh. Wali hadithi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dalil yang lain yang menjelaskan disunahkan aqiqah adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Dalam hadis Abu Dawud dan yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapatkan kelahiran seorang bayi dan dia ingin untuk menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih. Ini di antara dalil yang memalingkan dari kewajiban. Ya. Di antara dalil yang memalingkan bahwasanya aqiqah itu tidak wajib adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan yakni aqiqah kepada keinginan orang tua. Kata Nabi yang mulia, "Man wulida lahu waladun fa ahabba an yansuka anhu falyansuk." Siapa yang mendapatkan kelahiran seorang bayi dan dia ingin untuk menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih. Wa makna yansuk ay yadhbah. Ya, menyembelih. Ya, maka aqiqah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, ketika seseorang ada kelapangan untuk mengakikahi anaknya, hendaknya dia mengakikahi anaknya. Bagian dari wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anak yang Allah berikan kepada kita. Poin yang ketiga terkait dengan waktu pelaksanaan akikah. Kapan seseorang mengakikahkan anaknya? Kata penulis, yadkhul waqtu jawazi dzabhil aqiqati bin fisali jami'il maulud min batni ummihi. Waktu bolehnya menyembelih akikah itu dimulai ketika seorang bayi sudah keluar dari rahim ibunya. Artinya di hari yang pertama sudah boleh untuk mengakikahkan seorang anak. Ya, ketika sudah terlahir seorang bayi, maka di hari yang pertama sudah masuk waktu bolehnya mengakikahkan anak tersebut. Ya. Wa yastamirru waqtul istihbabi ilal bulugh. Kemudian waktu istihbab disukai untuk mengakikahkan anak itu terus berlanjut sampai sang anak masuk usia baligh. Ya, dimulai dari hari pertama kelahirannya sampai sang anak masuk usia baligh. Ya. Illa annahu yusannu an yu'aqqa anhu yawmas sabi' min wiladatihi. Namun
yang paling afdal, yang paling utama adalah seseorang mengakikahkan anaknya di hari yang ketujuh dari hari kelahirannya. Ini yang terbaik. Meskipun boleh kita akikah anak kita di hari yang pertama boleh. Hari yang kedua boleh. Hari yang ketiga boleh. Atau hari yang ke-8 boleh. Ya. Tapi yang terbaik adalah seseorang mengakikahkan anaknya di hari yang ke-7. Ya, berdasarkan hadis-hadis yang telah kita baca tadi. Ya, seperti hadis yakni Jundub bin Junadah, Samurah bin Jundub bin Hilal radhiyallahu anhu, ya. Imam Nabi yang mulia mengatakan, "Tudbahu anhu yauma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaq ra'suhu." Ya, disembelihkan untuk anak tersebut di hari yang ke-7 dari kelahirannya. Maka yang terbaik adalah yang menyembelih akikah di hari yang ke-7. Qali hadithi Samurah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Samurah bin Jundub, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi." Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yaumas sabi', maka disembelihkan untuknya di hari yang ke-7, wa yusamma wa yuhlaq ra'suhu, kemudian dikasih nama dan dipotong rambutnya di hari yang ke-7. Ini waktu yang terbaik. Ya. Tapi kalau di hari-hari yang lain maka diperbolehkan. Ya, dari hari pertama kelahiran sampai ya sang anak masuk usia balik. Dan ini ya di antara hak seorang anak dari orang tuanya. Ya, di antara hak seorang anak atas orang tuanya adalah mengakikahkan sang anak tersebut. Allahu a'lam. Baik, iqra al-mas'alah tsaniyah. Al-mas'alah tsaniyah, miqdaru ma yutbahu fil aqiqah. Yusannu an yutbahu 'anil ghulami syatani wa 'anil jariyati syatun, li hadithi Ummu Kurz al-Ka'biyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'anil ghulami syatani mutakafiatani wa 'anil jariyati syatun. Baik, cukup. Iya. Masalah yang kedua terkait dengan miqdar, ya, berapa kadar sembelihan yang kita potong ketika kita hendak mengakikahi anak kita. Kata penulis, yusannu an yuthbah 'anil ghulam syatani wa 'anil jariyati syatun. Disunnahkan ya ketika seseorang mendapatkan anak laki-laki, maka sunnahnya dia potong 2 ekor kambing. Kalau dia mendapatkan anak perempuan, maka sunnahnya memotong 1 ekor kambing. Li hadithi Ummi Kurzin al-Ka'biyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Ummu Kurz al-Ka'biyah dalam hadis Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anil ghulami syatani mutakafiatani, ya, untuk anak laki-laki maka 2 ekor kambing yang yakni kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama dalam hal usia, dalam hal sifat. Potong 2 kambing, ya. Wa anil jariyati syatun, adapun ya bagi bayi wanita maka dipotongkan untuknya 1 ekor kambing. Maka dibedakan, ya. Kalau seseorang mendapatkan bayi laki-laki, maka dia akikahi dengan memotong 2 ekor kambing, ya. Kalau bayinya satu perempuan, ya, maka dipotong 1 ekor
kambing. Ya, ini ketetapan ya syariat ketika seseorang ingin mengakikahi anaknya. Baik, sudah masuk waktu Isya, silakan adzan terlebih dahulu. Setelah adzan kita beri kesempatan bersoal jawab. Kalau seandainya ada pertanyaan terkait apa yang kita bahas di malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, kalau pertanyaan kita beri kesempatan bersoal jawab sebelum kita salat Isya berjamaah. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik. Ya. Nah, ya, terkait dengan afdaliyah salat seorang wanita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, ya, sebaik-baik salat, ya, bagi seorang wanita adalah di rumahnya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu di mana? Di kota mana? Di kota Madinah. Ya. Di mana Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya salat seorang wanita di rumahnya itu lebih afdal. Lebih utama. Ya. Tapi kalau seandainya seorang wanita ingin ke masjid, maka jangan dilarang. Ya. Karena Nabi yang mulia mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian larang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi Nabi sabdakan di kota Madinah, yang di sana ada Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka, yang terbaik bagi seorang wanita adalah salat di tempatnya. Ya. Dan ya, tidak menghalangi dia untuk mendapatkan keutamaan. Ya, sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Ketika dia mengamalkan sunnah tersebut dalam rangka mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia dapatkan sebagaimana yang kaum laki-laki dapatkan. Tapi kalau seandainya kaum wanita ingin ke Masjid Nabawi, maka jangan dilarang. Ya. Jangan dilarang. Ya, karena Nabi yang mulia mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, namun rumah-rumah mereka lebih baik daripada atau lebih baik bagi mereka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Fadhal. Iya, sama seperti kurban kurang lebih. Ya. Yani yang dipotong ketika kita akikah untuk anak-anak kita, ya, maka kurang lebih sebagaimana ya hewan yang kita potong ketika kita berkurban. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja akikah terkait apa? Kambing. Ya, terkait kambing.
Ustaz, bagaimana jika seseorang dahulu ketika kecil belum diakikahi ya oleh orang tuanya, sekarang ya sudah atau setelah tua baru mau diakikahi, apakah masih diperbolehkan? Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Ya, diperbolehkan ketika dia tahu ya dia belum diakikahi, maka diperbolehkan. Kalau dia mau akikah silakan. Ya, tapi kalaupun tidak, maka akikah itu hak siapa? Yakni orang tua. Ya, orang tua. Kalau orang tua kita enggak mengakikahi sampai kita besar, ya, maka tidak ada dosa. Ya, karena akikah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Namun kata para ulama, kalau seseorang dia ingin mengakikahkan, ya, karena dia tahu belum diakikahi, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan satu keharusan ya atas dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Maksudnya? Iya. Yakni yang disembelih itu yang dimasak, itu yang dibagikan. Ya. Bagaimana yang disembelih ya kambing ya. Yang ini yang dimasak kambing yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Jauhi hal semacam ini. Ya. Karena akikah itu terkait dengan yakni ibadah. Ya. Maka hendaknya apa yang kita potong itu yang kita masak, itu yang kita bagikan. Ya. Wallahu a'lam. Sama seperti kurban. Ya. Antum bawa kurban, ya. Kemudian yakni yang dibawa ke masjid ya hewan yang masih hidup, kemudian yang dibagikan yang sudah di freezer, ya. Sisa tahun kemarin. Akhirnya enggak boleh. Ya, maka apa yang kita beli, apa yang kita potong itu yang kita masak. Itu yang kita bagikan. Ya. Jangan sampai yang dipotong yang mana, yang dibagikan yang mana. Ya, Allahu a'lam. Yakni satu kambing yang sama. Itu yang kita potong, itu yang kita masak, itu yang kita bagikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya? Iya, harusnya 26 gitu. Iya. Allah alam gak ada masalah kalau dilebihkan, gak ada masalah. Mungkin karena kita ngundang banyak tamu, ya makan-makan di rumah kita, ya selama memenuhi batas minimal dilebihkan gak ada masalah. Ya kita punya anak, ya laki-laki kembar 3, ya kambingnya berapa? 6, kita motong 12. Ya karena kita ya manggil satu kampung, ya kita bagi-bagi satu kampung gak ada masalah. Ya yang penting jangan sampai apa? Jangan sampai kurang dari yang ditetapkan. Ya, kalau kita dapat anak laki-laki kembar 3, minimal 6, jangan sampai 5. Ya, jangan kurang. Ya, wallahu a'lam. Kalau lebih maka enggak ada masalah. Dilebihkan dengan tujuan agar yang dapat lebih banyak. Ya, agar tangga-tangga dapat kebagian semua, maka insyaallah enggak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang mudah buat kita dan buat saudara-saudara kita, ya, yang memudahkan ya untuk kita dan untuk saudara-saudara kita, ya. Kalau yang memudahkan adalah dengan cara memasak, ya, kemudian dibagikan, ya matang, maka seperti itu, ya, yang terbaik.
Ya, dan wallahu alam itu yang lebih memudahkan buat saudara-saudara kita. Ya, kita masak kemudian kita undang makan-makan atau kita bagikan. Ya, dalam bentuk sudah siap santap. Itu yang lebih memudahkan buat saudara-saudara kita. Ya. Wallahu alam bissawab. Iya. Iya, wallahu alam. Yakni lebih baik ditabung. Ya, tabung dulu, kalau sudah kumpul udah belikan. Ya. Daripada motong sebagian, mendingan uangnya kumpulkan dulu. Ya, kan masih ada waktu. Ya, kalau kita nggak bisa ya di hari ke-7 karena belum terkumpulkan, ya nabung dulu. Ya, mungkin di hari ke-14 kita bisa ya kumpul, atau hari ke-21 atau hari-hari yang lain. Ya kalau sudah kumpul, ya karena Allah kasih rezeki antum lebih, anak laki kembar 3, ya harus kumpul duit dulu buat akikah. Ya sudah, bismillah. Allah mudahkan insya Allah. Ya, kalau sudah kumpul, antum berikan 6 kambing, antum potong, antum masak, bagikan. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Itu yang ini yang terbaik. Betul. Ya kalau memang amanah nggak ada masalah, diperbolehkan. Ya, tapi yang terbaik kata para ulama, sebagian daging akikah itu kita makan. Kita makan sebagian, kita sedekahkan, kita berikan. Ya, tapi kalau kita nggak makan pun nggak ada masalah. Kalau kita tahu dia adalah yayasan yang amanah untuk membagikan, ya, maka kita titipkan, kita ya suruh mereka bagikan, suruh mereka distribusikan, nggak ada masalah, diperbolehkan. Ya, tapi kalau kita bisa makan sebagian, maka kita makan sebagian. Ya, sama seperti apa? Kurban. Ya, sebagiannya disunahkan kita makan, tapi kalau kita nggak makan sama sekali, kita sedekahkan semuanya juga boleh. Diperbolehkan. Akikah juga demikian, kalau kita ya bisa makan sebagiannya, makan sebagiannya. Tapi kalau kita nggak makan sebagiannya pun, ya kita sedekahkan semua, tidak ada masalah. Selama dia orang yang amanah, ya maka diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib terakhir. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Ya. Yakni secara umum selama seseorang menunaikan ya akikah dengan memotong seekor kambing kalau dia dapat anak perempuan, atau 2 ekor kambing kalau dia anak laki-laki, baik secara langsung atau dengan ya melalui catering biasanya, ya penjual tertentu, maka secara umum dia telah menunaikan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Ya. Namun kaidah mengatakan al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Ya. Balasan itu sesuai dengan kadar masyaqqah yang didapatkan. Ya. Tentu kalau kita ya semakin pengennya simpel, nggak mau repot, pengennya instan, ya pahalanya juga sesuai dengan kadar yang kita usahakan. Semakin kita mendapatkan masyaqqah, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Tentu beda ya antara kita motong langsung, ya kemudian kita mengolahnya, kita bagikan, dengan ketika kita yakni hanya pesan secara instan. Ya, effortnya berbeda, usahanya berbeda. Ya, tapi secara keumuman ya masing-masing menunaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ya. Tapi semakin seseorang mendapatkan masyaqqah di dalam menjalankan amal kebaikan, maka semakin besar nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kaidah secara umum. Ya, kalau kita bisa potong sendiri. Itu yang terbaik. Kalaupun kita nggak bisa, ya karena mungkin sibuk dengan aktivitas yang lain, maka tidak mengapa
kita ya pesan kepada yakni lembaga tertentu yang memang menyediakan jasa untuk apa akikah. Selama kita tahu dia amanah, ya maka enggak ada masalah. Ya. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.